Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Tidak terasa 11 bulan boleh kita lewati, dan pada minggu ini kita adalah minggu yang pertama di tahun 2020. Di bulan Desember ini kita bersama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku, dilanjutkan dengan pujian Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau terus bersama. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau terus bersama. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau terus bersama. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu.
Sungguh ya Tuhan, kalau pagi hari ini, di awal bulan Desember ini ya Tuhan, kami boleh kembali ada karena Engkau boleh menyertai kami. Meskipun kami ya Tuhan, dalam ibadah kami saat ini masih kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Dan kalau saat ini ya Tuhan, gerejamu tetap melayani Engkau melalui ibadah live streaming ini ya Allah. Dan ya Tuhan juga menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan bekerja dan Tuhan memimpin kami sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ya Tuhan setiap seru dan doa kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah. Pujian nomor 63 akan mempersiapkan kita sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, puji syukur kepadamu Tuhan, karena Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu, sehingga kami pada saat pagi hari ini Tuhan, boleh kami beribadah mendengar firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan persepuluhan kami. Ajar kami untuk memberi yang terbaik, karena salah satu pelayanan kami kepadamu Bapa. Tuhan, ampunilah segala kekurangan kami, dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pujian ini akan menyiapkan kita sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada Tuhan.
Kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan Di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa, Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh pengampun. Allah yang senantiasa peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami rindu untuk menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Menaikkan syafaat kami bagi bangsa negara kami. Bangsa yang Engkau cintai. Bangsa yang Engkau kasihi ya Tuhan. Bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau Tuhan yang akan bekerja di dalam bangsa negara kami. Banyak hal yang terjadi di dalam bangsa negara kami pada saat ini ya Bapa. Kekacauan terjadi. Penindasan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang saat ini Tuhan mereka mengalami penderitaan. Kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Dalam menghadapi penderitaan pada saat ini Tuhan. Biarlah mereka tetap di dalam iman percayanya kepada Engkau. Dan Engkau yang akan memberikan kemenangan kepada mereka ya Bapa. Dan kami menyerahkan orang-orang ya Tuhan yang melakukan tindakan anarki. Orang-orang yang membenci anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan menjamah hati pikiran mereka. Engkau juga mengasihi mereka. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong mereka. Supaya mereka bertobat ya Tuhan. Dan mereka mencari Allah yang hidup. Yang hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat.
Bapa di surga, kami juga menyerahkan pemerintahan pada saat ini. Kami menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo, wakil, serta kabinet yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan dalam menghadapi segala hal yang terjadi di dalam bangsa negara kami. Biarlah dengan takut akan Tuhan dan mereka terus Tuhan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa negara kami. Pimpin sertai TNI, Polri ya Tuhan, penegak hukum, kiranya kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, supaya mereka melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keamanan bangsa negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, Gereja Baptis Kalvari Batam, baik yang ada di Pulau Dapur 6 di Tanjung Piayu, maupun yang ada di Kalvari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau melawat setiap keluarga demi keluarga. Engkau yang lebih mengetahui Tuhan akan setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu. Tuhan juga yang akan membuka jalan, menjawab setiap seruan doa mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Jagai lindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk virus corona ini ya Bapak. Dan supaya mereka Tuhan akan terhindar dari virus corona ini ya Bapak. Dan kami menyerahkan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga akan membukakan jalan bagi mereka. Tuhan akan memberikan satu pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka ya Tuhan. Bidang yang mereka miliki ya Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Allah sudah menyediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Demikian juga untuk anak-anak Tuhan yang membuka usaha. Kiranya Tuhan juga terus memberkati anak-anak-Mu. Biarlah usaha yang mereka lakukan semakin berkembang dari hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami juga terus menyerahkan penanganan COVID-19 ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan terus memberi hikmat kepada orang-orang ilmuwan Tuhan untuk bisa menemukan vaksin bagi virus corona ini ya Bapak. Semuanya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seruan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Sebuah pujian istimewa yang akan dibawakan oleh keluarga Sihite Family akan menyampaikan sebuah pujian istimewa. Kami persilakan. Di waktu malam yang cerah mengalun nyanyian
sunyimu di waktu malam yang gelap, bintang-bintang lalu, namun di suatu lorong bersinar terang kekal, terkabul yang diharapkan, lahir anak tunggal. Juru selamat dunia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus melingkupi kita semua, teristimewa di hari Natal yang penuh sukacita ini. Tema khotbah kita sepanjang bulan Desember ini adalah Natal. Natal berarti kelahiran. Kelahiran seseorang. Tapi bagi kita orang yang percaya, Natal bukan hanya sekedar kelahiran, tapi juga Natal berarti kelahiran juru selamat yang mengubah masa depan manusia. Karena itu tema kita ini sangat istimewa. Meskipun sudah ribuan tahun Yesus lahir, tapi Natal tetap relevan. Karena misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah selalu penting, relevan bagi kita, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Sebagai ayat tema diambil dari Lukas pasal 2 ayat 11 yang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Tetapi judul khotbah saya pada hari ini, pada hari ibadah ini adalah Yesus mengubah secara total masa depan dunia. Yang diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21, yang sungguh memberi berkat bagi kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus, yang kami peringati pada bulan-bulan ini kelahirannya. Engkau sungguh luar biasa dan bermakna bagi kami, bagi dunia. Karena itu biarlah melalui firman Tuhan ini kami diberkati, kami diberi dorongan dan diberikan kekuatan yang baru meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Hanya dalam nama-Mu hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Natal adalah hari kelahiran. Tetapi hari kelahiran Tuhan Yesus sangat istimewa. Meskipun dalam situasi COVID-19 seperti ini,
Kita mengalami keprihatinan ekonomi dan hal-hal yang lain. Tapi makna Natal tidaklah kehilangan artinya. Meskipun kita tidak merayakannya besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi bagi kita, Natal masih tetap memberi berkat, tapi juga bagi dunia. Satu hal yang menarik bagi kita, yang kita peringati dan rayakan, yaitu Kristus, sangat istimewa bagi orang yang percaya, tapi juga bagi dunia. Seperti Bapak Ibu dan tahu, di negara-negara yang minoritas orang yang percaya pada Tuhan Yesus pun, gema dan greget Natal sangat terasa. Contohnya seperti di Jepang dan Singapura. Dan sejarah dunia tidak bisa dilupakan dan harus dikaitkan dengan Kristus. Salah satu contoh misalnya, kita berkata perang di Penegoro adalah tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Atau peristiwa sejarah sebelum lainnya selalu dikatakan sebelum Masehi. Masehi berasal dari kata Mesias atau Mesa, yaitu yang diurapi itu Kristus. Dan menariknya sekarang banyak lagu-lagu hit yang sangat luar biasa dan penyanyinya menjadi idola. Laku jutaan kopi. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, satu-satunya lagu di dunia ini yang paling banyak direkam, bahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan dialek, adalah Malam Kudus. Dan lagu Malam Kudus berbicara tentang satu tokoh, yaitu Yesus Kristus yang lahir dan kita peringati bulan ini. Sungguh luar biasa. Banyak buku-buku bestseller. Sekarang mungkin buku tidak seperti dulu ya, tapi bagi saya itu penggemar baca buku. Buku sangat penting bagi saya. Saya tahu banyak buku-buku. Banyak buku-buku yang sangat luar biasa, buku-buku rohani, tapi juga buku sekuler, bahkan buku cerita-cerita. Tetapi buku yang paling banyak diterbitkan, dicetak, dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa adalah Alkitab satu-satunya. Dan Alkitab berbicara tentang satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Pusat dari Alkitab, yaitu firman Allah, adalah Yesus Kristus. Ada 66 kitab di dalam Alkitab. Tapi sebenarnya fokusnya hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang kita peringati kembali pada bulan Desember ini. Sungguh luar biasa. Yesus tidak mengherankan. Banyak pengagum Yesus. Banyak pengikutnya jutaan. Tapi tidak sedikit juga orang yang membenci Tuhan Yesus. Bahkan mencoba menganiaya pengikutnya. Bukan saja Yesus Kristus mengalami penganiayaan dan mati di salib, tetapi pengikutnya pun dibenci. Semata-mata adalah karena luar biasanya Yesus Kristus dan misinya bagi dunia ini. Firman Tuhan dari kitab Matius, mari kita buka kitab Matius pasal 1. Yang saya bacakan saat ini hanya dari pasal 18 sampai ayat 25, itu yang akan saya khotbahkan, tapi mungkin nanti hanya saya baca beberapa ayat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan dari Matius pasal 18 sampai 25 ini kita melihat ada beberapa hal
yang menunjukkan mengapa begitu luar biasanya Yesus Kristus. Meskipun ia lahir di kandang domba, di suatu desa di Bethlehem, anak tukang kayu, tapi ia begitu mempengaruhi dunia, mempengaruhi sejarah dunia, bahkan mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Betapa buruknya, betapa dosanya pun seseorang yang mungkin bolak-balik masuk penjara. Tapi ketika hatinya dibukakan untuk Tuhan Yesus, maka semuanya akan berubah. Dan mengapa dia begitu luar biasa? Mengapa Yesus begitu istimewa? Yang pertama ada karena Yesus dikandung dan melahirkan karena Roh Kudus. Meskipun secara duniawi dikatakan ayah dan ibu Yesus Kristus adalah Yusuf dan Maria, tetapi Maria mengandung bukanlah karena hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Tapi di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 ini disebutkan, ada 2 kali disebutkan. Mari saya baca ayat 18 terakhir. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian ayat 20 bagian B, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Banyak tokoh-tokoh yang luar biasa di dunia ini, pahlawan-pahlawan, raja-raja, ratu-ratu, itu luar biasa pemerintahan. Tapi betapapun hebatnya mereka dan menjadi tokoh dunia, mereka bukanlah lahir karena Roh Kudus. Satu-satunya yang dikatakan lahir adalah karena Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dia begitu luar biasa. Itu sebabnya ia berbeda dengan pemimpin dunia, pemimpin rohani di dunia ini. Karena ia bukan sekedar nabi, ia bukan sekedar imam, ia bukan sekedar guru, tapi ia Tuhan yang berkenan menjadi manusia. Dan dikatakan dalam Alkitab, lahir. Menjadi manusia lahir, tapi sebenarnya dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus berarti Roh Allah sendiri. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan sejati, ilahi sejati. Yang kedua, saudara, kenapa luar biasa? Kenapa penting Yesus? Yaitu yang dikatakan ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengampuni dosa dan menyelamatkannya kecuali Yesus Kristus. Kalau seseorang bersalah kepada kita, mungkin kita bisa memaafkannya. Tapi kapan-kapan kita ingat kembali. Tapi mengampuni artinya tidak mengingat kembali, tidak mengingat lagi, dan memulihkan seperti semula. Seperti firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Iya, tidak ada lagi. Di Taman Eden Allah menempatkan manusia yang tidak berdosa. Ketika diciptakan mereka sama kali tidak ada dosa, tetapi ketidaktaatan atas firman Allah membuat mereka jatuh dalam dosa. Dan semua generasi berikutnya membawa dosa. Karena itu dikatakan, Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa akibat dosa itu? Firman Tuhan dari Roma 6 ayat 23 berkata, ada yang tahu?
Upah dosa itu adalah maut. Kata maut di sini memang berpisahnya antara jasmani dan roh. Tapi juga kata maut di sini adalah berpisah selamanya manusia dengan Allah. Ketika manusia pertama diciptakan tempatkan Taman Eden, begitu eratnya hubungan Allah dengan Adam. Mereka bercakap-cakap. Tapi akibat dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa membuat hubungan mereka terpisah. Inilah makna maut di sini. Terpisah dengan Allah. Dan tanpa perubatan akan selamanya terpisah dengan Allah dan masuk neraka. Tapi dengan kedatangan Yesus, dengan kelahiran Yesus Kristus, Ia memberikan pengampunan. Bukan hanya pengampunan, tapi juga menyelamatkan. Kata selamat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, soteriologi adalah ilmu tentang keselamatan. Soter penyelamat. Asal kata Ju itu sebenarnya bukan hanya selamat artinya masuk ke surga, tapi selamat artinya juga sejahtera di dunia dan akhirat. Ya, saya gunakan kata akhirat. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan satu-satunya juga diberikan sejahtera di dunia ini, ketenangan, kepuasan, dan kemudian selamat masuk surga. Inilah mengapa sangat luar biasa dan istimewa Yesus. Ia bukan saja lahir dari Roh Kudus, tapi ia juga mengampuni dan menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan keselamatan, sejahtera, damai sejahtera, dan juga keselamatan masuk surga. Tapi yang ketiga, saudara, adalah dengan kelahiran Tuhan Yesus, Allah yang terasa jauh sekarang dekat, bahkan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara tahu nama dan gelar Tuhan Yesus sangat banyak. Salah satu namanya adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah bersama dengan kami atau dengan kita. Tapi ini bisa juga diterjemahkan Allah di antara kita, Allah di dalam kita, Allah dan Roh Kudus. Allah yang dulunya transenden, suci mulia, berada di surga yang tidak terhampiri. Tapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, Allah yang transenden sudah menjadi imanen, yaitu di antara kita, bahkan di dalam hati kita, bersama kita. Karena itu, kalau ada di antara saudara mungkin merasa kesepian di tengah-tengah keramaian karena banyak persoalan saudara, atau saudara merasa orang lain seperti tidak mengerti pergumulan saudara. Mungkin saudara merasa suami saya saja seperti tidak memahami, istri saya saja seperti tidak memahami saya, anak saya saja seperti tidak, teman saya akrab saja seperti tidak ada di dunia ini. Mungkin saudara berpikir, tapi itu tidak benar. Karena ada satu oknum yang selalu solider, yang selalu memperhatikan, yang tidak pernah mengabaikan saudara, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah Allah Immanuel. Dan itu sungguh luar biasa. Itu sungguh sangat memberikan pengharapan dan memberikan kekuatan bagi kita. Yesus, betapapun mulia, kudus Ia, tapi Ia Maha Kasih dan mengampuni setiap dosa, betapapun najisnya menurut ukuran manusia, asal mau bertobat dan datang kepada. Karena itu, mari kita hayati
Mari kita pikirkan, kita amalkan, kita praktekkan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Meskipun ia seperti manusia biasa, lahir dari rahim Maria, ia juga makan, ia juga menangis. Bahkan ia pernah gentar ketika berdoa Taman Getsemane. Tapi ia adalah Tuhan. Ia adalah ilahi. Karena ia lahir dari Roh Kudus. Karena ia adalah Tuhan yang nampak dalam hidup sehari-hari. Ia juga berkuasa mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita semuanya. Dan Alkitab berkata, Allah yang jauh di sana transenden, telah imanen. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, ia sudah ada di antara kita. Ia dekat, ia ada demikian luar biasa akrabnya dengan kita. Tidak banyak agama di dunia ini yang menyebut Allahnya Bapa. Satu-satunya adalah siapa? Orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Kebanyakan orang takut menyebut Allah Bapa. Orang Yahudi sendiri tidak berani. Tapi kita menyebut Allah Bapa kita, mengapa? Karena Alkitab berkata Yohanes pasal 1, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya kepadanya. Dan itu sebabnya kita menyebut Bapa, bukan? Apa artinya Bapa? Bapa menunjukkan hubungan yang sebegitu dekat, akrab. Apapun yang dilakukan seorang bapa atau orang tua kepada anaknya, satu-satunya adalah untuk anaknya. Apapun kesalahan anaknya, bagaimanapun dia tetap mengasihi. Dan itulah Allah yang Immanuel tadi. Ia tetap mengasihi kita, ia tetap mengampuni kita. Karena itu kita berani menyebutnya Bapa. Karena itu berdoalah. Jangan segan berdoa kepada Tuhan. Ia Bapa kita yang layak kita minta apapun, karena ia adalah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri khotbah saya ini, mungkin selama ini saudara sudah menjadi orang Kristen. Saudara sudah, bahkan mungkin saudara tiap minggu ke gereja atau melayani. Tapi saudara belum pernah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Nah saudara, keselamatan bukan sekedar percaya, tapi mengaku dengan mulut dan menerima dia di dalam hati. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Karena itu, inilah saatnya di hari Natal ini. Katakan, Yesus, aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Tinggallah di dalam hati saya, Allah Roh Kudus. Atau mungkin selama ini saudara belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika saudara mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati saudara. Bukan karena paksaan, bukan karena pengaruh, bukan karena intimidasi, tapi karena saudara dengan tulus Islam membuka hati saudara. Terbuka hati saudara untuk menerima Juru Selamat, untuk menerima keselamatan kekal. Saya akan berdoa bagi saudara. Bukakan hati dan katakan, Tuhan, meskipun saya hidup di dunia ini, mungkin orang merasa saya sempurna, tapi saya gelisah. Saya tidak bahagia karena saya belum memiliki kepastian keselamatan. Saya selalu teringat dosa-dosa masa lalu saya, tapi firman-Mu menyadarkan saya, Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan mengampuni dosa. Dan saya bukan hati saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami peringati kelahirannya bulan ini, kami diingatkan bahwa Engkau satu-satunya yang bisa mengampuni dan menyelamatkan kami.
Karena itu kami membukakan hati kami dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi satu-satunya. Untuk itu Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Biarlah Engkau masuk ke dalam hati kami, Allah Roh Kudus, dan memimpin kehidupan kami, dan memberikan kekuatan, menjaga kami, agar hidup kami hidup berkelimpahan dan selamat ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat-berkat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kasih karunia dari Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta bersama Roh Kudus menyertai saudara semua, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.